Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan, terutama adalah ilmu matematika melalui dunia maya dari rumah singgah dan rumah sakit matematika. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga apa yang telah diperbuat oleh beliau, apa yang disampaikan oleh beliau, yang terkumpul dalam hadis-hadis sahih beliau dapat memotivasi kita untuk menjadi lebih baik daripada waktu-waktu sebelumnya. Saya Rado Yendra bersama kru Rumah Singgah Rumah Sakit Indonesia selalu mendoakan agar siswa Indonesia tetap diberikan semangat, kekuatan, ketabahan dalam belajar ilmu matematika. Yang penting satu konsep yang harus kita samakan, bahwa jadikan matematika itu sebagai pelajaran yang menyenangkan. Jangan pernah menganggap bahwa matematika itu adalah ilmu yang membosankan, apalagi ilmu yang paling sulit untuk dipelajari di dunia ini. Yakinlah, mari bergabung bersama Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Kita akan menjadikan matematika ini sebagai ilmu yang menyenangkan dan ilmu yang dapat diterima dengan baik, sehingga akan dapat menjadikan manfaat bagi kita, akan dapat dijadikan modal bagi kita untuk ke depan menjadi lebih baik lagi. Saya Rado Yendra bersama kru Rumah Singgah Rumah Sakit Indonesia akan selalu mengawal matematika siswa Indonesia dengan program-program yang mendasari, dengan program-program yang mempertajam kemampuan siswa Indonesia dalam bermatematika. Insya Allah kita akan terus hadir. Apapun yang terjadi, kita akan tetap bersama dengan siswa Indonesia. Kepada siswa, kepada guru, kepada orang tua, mari bersama-sama dengan Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika, kita jadikan matematika ini membumi di tanah air. Oke, kita akan coba lihat apa soal yang telah dipersiapkan oleh kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Kita ternyata masuk ke dalam bab 7 mengenai lingkaran untuk SMP kelas 8. Kita sapa dulu SMP kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lingkaran untuk pembahasan soal esai halaman 68 nomor 1 dan nomor 2. Kita lihat soalnya. Tentukan jari-jari lingkaran yang diketahui diameternya 13. Masya Allah, ini soal yang sangat sederhana sekali. Karena kita tahu bahwa jari-jari lingkaran itu, ini kita udah paham sekali, jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran itu adalah setengah dari diameter. Nah, ini hal-hal yang sepele ini jangan sampai kita tidak paham sehingga baru awal soal saja sudah salah. Setengah kali diameter. Nah, ini hubungan antara jari-jari dan diameter. Tentu kebalikannya, diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Diameter. Jadi kalau ditanya diameternya 13, jari-jari lingkarannya berapa? Tentu setengah dikali dengan 13. Kira-kira ada 6,5 cm. Nah, ini lihat. Yang paling penting hubungannya. Hubungan dari jari-jari dan diameter itu kita harus kuasai dengan baik. Di mana jari-jari itu adalah setengah dari diameter, atau diameter itu sama dengan 2 dikali jari-jari. Nah, itu hal yang harus kita pahami dengan baik. Jika hal-hal yang sepele, yang mudah seperti ini dapat dipahami dengan baik, insya Allah kita akan dapat menjawab soal-soal yang dengan soal aja dengan baik. Oke, kita lihat soal berikutnya yang telah dipersiapkan oleh Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat yang kedua adalah apakah perpotongan 2 diameter selalu di titik pusat? Yes, jawabannya yes.
Dari mana kita tahu? Bahwa kita tahu definisi dari lingkaran itu adalah menghubungkan dua titik dari lingkaran, menghubungkan dua titik yang ada pada lingkaran yang melalui titik pusat. Jadi kalau diberikan misalnya suatu lingkaran, misalnya anggaplah ini sebagai suatu lingkaran. Jadi ada 2 meter. Yang pertama diameter AB, yaitu menghubungi titik A dan menghubungi titik B, tapi dengan syarat melalui titik pusat lingkaran P. Jadi yang dikatakan diameter adalah garis AB yang melalui pusat lingkaran. Lalu ada diameter lain, diameter XY, yaitu menghubungi garis X, menghubungi titik X pada lingkaran dan titik Y, tapi konsepnya harus melalui pusat lingkaran. Jadi kalau begitu diameter XY ini adalah ini. Nah, ini diameter XY. Lalu kalau kita beri lagi gambar warna yang baru misalnya. Kita beri gambar warna baru kuning. Ada titik S. Oke, di sini katakanlah titik S. Ada lagi titik T. Katakan di sini titik T. Maka yang dikatakan diameter itu adalah garis ST yang melalui pusat lingkaran. Nah, ini dia. Jadi kalau begitu, AB itu adalah diameter, XY diameter. Jadi kalau kita lihat konsep semula, kita balikkan warnanya dulu. Jadi kalau AB kita sebut dengan diameter, AB sama dengan diameter. AB adalah diameter. Kenapa disebut diameter? Karena menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat P. XY juga adalah diameter. XY juga adalah diameter. XY diameter. Sedangkan ST juga adalah diameter. ST diameter. ST diameter. Jadi kalau begitu sah dari ketiga-tiga diameter ini akan selalu melalui akan selalu berpotong pada pusat lingkaran di titik P. Jadi apapun diameter nanti yang Anda buat, selagi menghubungkan dua garis pada lingkaran yang syarat wajibnya adalah melalui titik P, maka dia akan selalu berpotong pada satu titik pusat. Oke guys, saya rasa dua soal yang kita bahas pada pertemuan yang sangat cantik pada siang ini untuk mengupas lingkaran berdasarkan soal esai halaman 68 telah kita lakukan. Semoga bermanfaat bagi siswa Indonesia. Tetap semangat, tetap belajar dengan baik, selalu gabung dengan selalu bergabung dengan Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Sekian, saya undur diri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.